Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hanifan dari kelas 1847, nomor absen 13. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Dewan Penguji Ujian Praktek Bahasa Indonesia, beserta teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan ujian praktek ini meskipun dengan kondisi yang berbeda. Semoga setiap harinya kita mendapatkan kesehatan untuk menjalani hari-hari berikutnya. Selawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kelak. Perkenankan saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato singkat bahasa Indonesia bertemakan psikologi, atau lebih tepatnya kesehatan mental. WHO mengatakan pada jurnalnya bahwa 1 dari 4 orang setiap tahunnya mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, skizofrenia, dan lain-lain. Dan hal ini berujung dengan yang namanya kematian. Gangguan kesehatan mental juga menjadi penyumbang peringkat kedua angka kematian terbesar di Indonesia secara global, dari usia 19 hingga 29 tahun. Sayangnya, jika kita membicarakan isu ini di Indonesia, isu kesehatan mental, hal ini masih dianggap sudah mata oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih menganggap remeh orang yang mengalami depresi. Seperti orang mengalami depresi dianggap seperti orang gila, orang yang kurang iman, orang yang kurang bersosialisasi, dan banyak banget buruk lainnya. Alih-alih mencari solusi dari masalah ini, masyarakat kita lebih membiasakan diri untuk mencari pikiran-pikiran positif yang melebihi batas dari batas normalnya. Hal ini biasa disebut dengan toxic positivity. Hadirin yang berbahagia, menurut Psikologi Today, toxic positivity ini mengacu pada pemikiran atau sebuah pola pikir yang mengharuskan kita untuk berpikir positif, bertindak positif setiap harinya, entah itu dalam keadaan kita memiliki masalah atau dalam keadaan kita sehari-hari dalam menjalani hidup. Contohnya, kita pernah memiliki masalah dan kita mencoba untuk menceritakan masalah itu ke teman kita. Namun jawaban dari teman kita seperti, yang sabar ya, hal baik akan datang kepadamu. Jangan dipikir terlalu berat. Bersyukurlah karena banyak orang lain yang memiliki nasib lebih buruk darimu. Atau jawaban yang tidak masuk akal lainnya. Atau mungkin kita berada di posisi itu. Kita menyuruh teman kita untuk melupakan masalahnya. Kita menyuruh teman kita untuk mengubur dalam-dalam masalah yang dia miliki. Seolah-olah hal yang boleh ditunjukkan dari teman kita hanyalah aura positifnya kepada masyarakat. Tentunya, hal ini tidak selamanya buruk. Hal ini tidak selamanya salah dalam masyarakat. Namun, jika hal ini terus berjalan, terus terjadi, hingga berulang-ulang dengan kadar yang berlebih, hal ini pasti akan berdampak pada kesehatan mental kita. Lambat laun, orang yang mengalami posisi seperti ini, yang membiasakan dirinya dengan pemikiran-pemikiran positif dengan kadar yang berlebih, hal itu pasti akan membuatnya akan berdampak kepada kesehatannya. Yang seharusnya mendapatkan validasi dari setiap masalahnya, dia malah mengubur dalam-dalam seolah-olah tidak jadi apa-apa dalam hidupnya. Padahal dengan kita menerima dan kita memahami perasaan dari emosi kita dalam sebuah masalah, hal itu akan menjadikan kita lebih paham respon apa yang sebaiknya kita berikan pada diri kita untuk mengobati dari kesehatan mental kita. Atau di posisi lain, kita dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Bantuan apa sih yang bisa kita lakukan? Bantuan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain yang memiliki masalah yang sama dengan kita sebelumnya? Atau di waktu lain, kita menjadikan manusia yang lebih kuat, yang lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks ke depannya. Hadirin yang berbahagia, mulai sekarang, marilah kita tumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran kita dalam menghadapi isu ini, isu kesehatan mental. Dan kita memahami, kita memiliki masalah seperti masalah pertemanan, masalah kehidupan, masalah dengan diri kita sendiri. Hal itu harus menjadikan kita sadar bahwa hal itu merupakan hal yang wajar dalam kita menjalani kehidupan ini. Hal
Hal itu dapat menjadikan kita lebih menjadi orang yang baik, orang yang dapat bertransformasi menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama apabila kita dipercaya oleh teman kita untuk mendengarkan keluh kesahnya, kita menjadi tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan adalah dengan memvalidasi perasaan mereka dan menjadi pendengar yang baik. Salah satu cara itulah yang dapat menyelamatkan kita dari gangguan kesehatan mental, untuk diri kita sendiri, terlebih untuk orang lain. Sekian pidato singkat tentang kesehatan mental dari saya. Semoga pidato ini dapat meningkatkan kesadaran kita untuk meningkatkan kesadaran dalam masyarakat tentang pentingnya apa itu kesehatan mental. Kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.